Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ismaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan industrial di Indonesia pada tahun 2026 sekarang ya. Untuk pembahasan kali ini ada 3 poin. Pertama itu identifikasi sektor dan isu utama. Kedua, analisis teori hubungan industrial. Ketiga, dampak isu-isu utama. Identifikasi sektor dan isu utama. Sektor manufaktur, otomotif, dan tekstil. Peran vital sektor otomotif dan tekstil menyumbang signifikan terhadap PDB manufaktur ekspor serta menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja Indonesia. Teknologi disruptif. Perkembangan inovasi teknologi seperti kendaraan listrik dan otomasi di sektor otomotif mengubah landscape tenaga kerja dan rantai pasokan. Daya saing global. Industri tekstil menghadapi tekanan untuk tetap kompetitif melalui pengguna teknologi modern guna memenuhi tuntutan pasar internasional. Pemutusan hubungan kerja. Adaptasi teknologi seringkali menyebabkan penurunan fungsi pekerja berketerampilan manual, meningkatkan risiko PHK di kedua sektor ini. Terus itu di edisi terkini, teknologi dan otomasi kembaran digital, efisiensi tinggi, implementasi teknologi kembaran digital atau digital twin, memungkinkan simulasi pabrik, pengurangan biaya produksi dan optimalisasi operasional secara menyeluruh. Ada juga ancaman bagi pekerja ya. Teknologi ini mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual yang dapat memicu PHK besar-besaran di sektor yang belum siap bertransisi. Peluang peningkatan keterampilan. Teknologi modern mendorong pekerja untuk beradaptasi melalui program pelatihan teknis yang berfokus pada penguasaan sistem digital. Peran strategis. Kembaran digital berpotensi meningkatkan daya saing manufaktur Indonesia, terutama dalam skema industri berorientasi ekspor. Tantangan transisi di pabrik konvensional. Ada beberapa tantangan untuk pabrik konvensional. Yang pertama itu di sistem robotik. Pergeseran menuju otomasi. Robotik merubah struktur kerja di pabrik-pabrik, mengurangi kebutuhan tenaga kerja non-teknis. Kedua, ada adaptasi keterampilan. Pekerja di pabrik konvensional menghadapi tantangan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Agar apa? Agar bisa beralih ke posisi yang lebih relevan dengan pengoperasian teknologi baru. Ketiga, itu ketimpangan kerja. Pergeseran teknologi dapat memperlebar ketimpangan antara pekerja berketerampilan tinggi dan rendah, terutama di daerah dengan infrastruktur pelatihan terbatas. Keempat, itu ada di investasi teknologi. Pabrik konvensional seringkali menghadapi kendala finansial untuk menerapkan teknologi maju, menghambat proses transisi dan efisiensi kerja. Poin kedua untuk analisis teori hubungan industrial. Hubungan tiga pihak. Yang pertama itu pemerintah. Peran pemerintah sebagai pengatur regulasi agar hubungan kerja berjalan adil dan kondusif di tengah tantangan modern. Pengusaha. Kewajiban pengusaha untuk menjaga hak pekerja sambil tetap berusaha memenuhi target ekonomi dan produktivitas. Ketiga itu ada di hubungan antara serikat pekerja. Posisi serikat pekerja sebagai wakil kepentingan buruh penting dalam advokasi dan perlindungan hak melalui dialog tripartit. Negosiasi dan perjanjian kolektif ini juga sangat diperlukan. Yang pertama itu perjanjian kerja CLA menjadi alat bagi pekerja untuk mendapatkan kompensasi kerja sesuai dengan perlindungan terhadap risiko kerja. Kedua itu ada keberlanjutan. Dialog antara mendorong terciptanya solusi jangka panjang, menghindari perselisihan, dan menjaga stabilitas perusahaan.
Ketiga, teknologi disruptif. Perjanjian berbasis negosiasi makin diperlukan untuk mengakomodasi dampak teknologi seperti otomatisasi terhadap buruh. Keempat itu kebijakan upah. Kebijakan upah ini sangat penting sekali. CLA juga berperan menentukan struktur upah yang mengakomodasi perubahan biaya hidup dan keseimbangan investasi pekerja. Selanjutnya itu penyesuaian hukum ketenaga kerjaan. Omnibus Law. Undang-undang ini membawa perubahan besar untuk meningkatkan fleksibilitas kerja sambil memastikan kepatuhan terhadap hak pekerja. Efektivitas kebijakan, evaluasi regulasi yang berkelanjutan memastikan hukum dapat mengikuti perkembangan dunia industri. Fleksibilitas kerja, penyesuaian hukum terkait kerja kontrak dan outsourcing, membantu perusahaan beradaptasi di era dinamis. Proteksi pekerja. Pembaruan peraturan ini tetap memprioritaskan perlindungan pekerja dari eksploitasi di tempat kerja modern. Yang poin ketiga itu ada dampak isu-isu utama. Apa aja dampak isu utama itu? Di sini ada implikasi bisnis. Poin pertama, efisiensi operasional. Bagaimana efisiensi operasional? Otomatis memungkinkan peningkatan produktivitas, pengaruh biaya, dan peningkatan kualitas produk melalui penghapusan kesalahan manusia pada tugas repetitif. Kedua, disrupsi internal. Ketergantungan pada teknologi dapat menciptakan risiko operasional jika terjadi kegagalan sistem atau kebutuhan akan investasi besar dalam perangkat baru. Dan yang ketiga, konflik tenaga kerja. Ada juga beberapa banyak konflik di tenaga kerja. Itu transisi menuju otomatisasi dapat memicu ketegangan dengan pekerja yang khawatir akan kehilangan pekerjaannya, meningkatkan risiko pemogokan atau tuntutan hukum. Selanjutnya itu di kekuatan tawar-menawar pekerja. Kesenjangan keterampilan. Pekerja dengan keterampilan rendah kini menghadapi posisi yang lebih lemah dalam negosiasi karena perusahaan lebih mengutamakan pekerjaan terampil untuk mengelola teknologi. Penurunan permintaan. Tugas manual yang digantikan mesin menyebabkan turunnya jumlah pekerja tradisional, menurunkan daya tawar di sebagian besar sektor manufaktur. Dominasi perusahaan. Ketergantungan pekerja pada pekerjaan berbasis teknologi memperkuat dominasi pengusaha dalam menentukan kebijakan ketenaga kerjaan. Dan ini yang terakhir itu kebutuhan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan. Yang pertama, program adaptasi teknologi. Sangat diperlukan sekali. Pelatihan intensif untuk pekerja yang beralih dari tugas manual ke teknologi seperti pengoperasian mesin otomatis atau analisis data berbasis AI. Kedua, fokus peningkatan keterampilan, peningkatan keahlian seperti pemrograman, pemeliharaan robotik, atau kecerdasan buatan. Ini sangat membantu sekali pekerja tetap relevan dan meningkatkan daya saing mereka. Ketiga itu kemitraan pelatihan. Nah, yang ini penting untuk kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan institusi pendidikan sangat penting untuk menciptakan jalur karir yang mendukung perubahan teknologi. Nah, itu saja yang dipresentasikan oleh saya, Bayu Semaya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.